Oke. Jadi gimana? Hari ini kita mau ngapain? Oke. Berarti kita selamat datang dulu dong. Selamat datang, selamat mendengarkan bagi Caserberus. Apa lah Caserberus? Nama pendengar kita. Oh iya betul. Oke, kita di sini tuh mau mau ngapain? Kita hari ini akan membahas tentang motorsport in general. Jadi kita akan membahas tentang skena-skena motorsport di dunia dan Indonesia juga mungkin. Ya kita bakal seru-seruan bareng lah tentang motorsport gitu. Tapi sebelum lanjut, kita kan belum tahu nih kita siapa. Iya. Ya kan? Kenalan dulu kali. Kenalan dulu dong. Dari gua. mas-mas yang di ujung nih. Nalin gua Khalid. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Oh, gitu aja. Oke. Oke. Nyanyi dulu dong, Bang. Gak bisa bang? Oh, nggak bisa. Ya, next. Oke, kenalin gua Putu. Halo, gua Ufa. Gue udah tahu lah kalian siapa ya. Gue Acong. Gua udah tahu Cuma kalian ada siapa. satu. Kebalik Iya, dong ini. kebalik ya? Kebalik. Gue Acong, cuma ada satu di dunia. Siap. Ya, kita ini dari Caserberus Racing Team ITB. Kita bakal menghibur kalian dengan bahasan-bahasan yang super edukatif dan super Seru lah, seru. super duper lah pokoknya. Super duper. Ya. Iya. Yoi. Super dong. Kebetulan ini kita masih episode pertama, jadi kalau misalnya ada masalah, mohon dimaafkan ya. Mic kita juga baru Iya, beli kemarin. Ini baru nih. Ini baru. Keren. Oh, keren. Bajunya baru. Bajunya baru, bangun juga. paling Ferrari. Yoi. Ferrari. Anjing. Nah, kita Yoi. Nah, Nah, sebelum ini ada kita kenalin dulu. Ini kopi apa? Jelasin dulu lah. Palm Sugar itu Brown sugar. sugar. Oh, kopi susu gula aren. Ya. Yoi, ini Bayam, biji kopinya bayam. katanya dari Bayang Space sendiri nih. Jadi terima kasih buat Bayang Space Buat Bayang ya. Space ya. Udah Terima nyediain kasih tempat banyak. hari Nyediain ini. tempat. Jadi kalian yang mau minum kopi-kopi enak di Bandung Hidden Gem, kalian datang aja ke Bayang Hidden Space. Gem, nice. Hidden Gem. Atau kalian mau cuci mobil, di sini juga ada Leonidas Garage buat cuci mobil. Oke, cobain. Oh, kita cobain dulu kali ya. Cobain dulu. Ini kebetulan kita nggak ada uang, jadi beli 1 per 4. Iya. Tuh. Kepada Bayang Slik siapa tahu mau Sponsori. iklan. Enak, Cok. Wis. Mantap. Coba. Habis ini sakit semua. Enak banget. Bohong banget. Nggak, emang enak. Beneran. Enak kan ini? Nggak bikin kembung gitu. Nggak bikin Enggak. Oke. Gua kuat. Jangan lu. Jangan lu. Cut ya. Sensor. Nih berhubung dia lagi pakai baju Ferrari. Yoi. Ferrari itu identik sama apa? Identik sama F1. Betul. Betul banget. Bohong merah lah. Ferrari bukan F1. Ini baju merah. Iya, benar. Ya udah merah sama F1 deh. Ini nggak masuk topik anjing. Oh Iya, masuk Eh, topik. masuk, Tadi masuk, tuh masuk. masuk. Itu di cut. Itu di cut. Jadi kita pertama bakal bahas tentang F1 in general. Yoi, bener kan? Sebenarnya Lebih bukan ke F1 sih. open wheel racing-nya sih. Open wheel racing, Ya. open wheel. Terus open wheel itu apa sih? Open wheel. Ini kebetulan kita ada Salah satu pembalap go-kart. Dia mulai go-kart dari umur 2, jadi brojol langsung main. Iya. Umur satu. Umur satu. Jadi umur berapa sebenarnya? Umur yang benar nih, yang benar. Benar. 10 lah, 10. 10. Oke. 10 langsung masuk go-kart. Langsung masuk Berarti go-kart salah satu open wheel juga. Open wheel. Nah, Mungkin jelasin dulu nih open wheel apa tadi. sebenarnya open wheel itu segala jenis balapan yang kalau lu bisa lihat velgnya rodanya tuh kebuka. Jadi lu bisa ngelihat bagian atas dari rodanya. Intinya sebenarnya itu doang. Kalau balapan truk kan rodanya dibuka juga, open wheel ya? Kan depannya ketutup. Oh, depannya ketutup ya. Belakangnya buka. Kalau yang Depannya. di tol itu Apa? yang suka pakai helm. Beda dong. Itu balap, itu nggak balap. Ya, tapi kan nggak racing. Nggak racing. Nggak racing. Tapi itu open wheel. Tapi open wheel. Oke. Jadi kalau misalnya lu lihat mobil-mobil ya kayak yang paling gampang F1 lah ya. F1 sih paling. F1 kan lu kelihatan ban semuanya tuh ditutup. Kayak terus kalau misalnya yang close wheel berarti yang gampang mungkin ini sih kayak GT Endurance itu. Kalau di Indonesia ISOM lah kali ya. ISOM. Bener. Kita kebetulan di Indonesia yang open wheel cuma ada go-kart nih. Iya, go-kart dong. Iya kan? Go-kart sih kalau yang ada di Indonesia ya. Kemarin tadi baru Formula E itu juga.
Oh Formula E. iya, Formula E, betul. tapi nggak ada orang Indonesianya kebetulan. Iya. Ada yang seperempat Indonesia. Iya. Seperempat ya. Ya tapi kan dulu juga ada kalau nggak salah di tahun berapa tuh? Apa? 16. Formula 2000 apa? Formula 2. Oh ini pernah disentuh Oh iya, iya, A1. disentuh, iya, disentuh A1, ada. A1GP. A1GP. Nah itu juga termasuk open wheel. Open Betul. wheel. Jadi intinya berarti open wheel tuh adalah balapan yang bannya kebuka. Bannya Bannya kebuka. kebuka. Enggak, bukan bannya kebuka, kelihatan. Kelihatan. Bannya kebuka berarti Nggak ada bannya. Nggak ada bannya. Nggak jalan. nggak jalan. Tapi jadi truk yang di tol itu gimana? Itu nggak usah dibalikin. Udah, nggak usah balik sana, nggak usah balik sana. Ya udah lanjut. Lanjut. Jadi open wheel kayak gitu ya. Open wheel kayak Open gitu. wheel. Tapi kan open wheel banyak ya. Iya, Dari banyak go-kart, terus dari A1GP, Formula. Formula Ford dan segala macamnya. Beda-bedanya tuh apa sih? Atau lu mau jelasin dulu nih jenis-jenisnya dari satu-satu gitu? Oke, berarti gue jelasin dulu nih kenapa disebut mobil itu mobil formula sebenarnya. Ya. Kenapa dibilang mobil formula? Karena sebenarnya mereka ini ngikutin suatu aturan kan. Aturan-aturannya itu disebut formula sebenarnya. Jadi kayak misalnya Formula One, dia punya satu aturan tertentu. Formula 2, F2 gitu misalnya, dia punya aturan tertentu juga gitu. Betul. Itu makanya disebut mobil formula. Oke. Beda berarti, series, beda formulanya. Berarti open wheel racing terutama formula itu adalah balapan yang spesifikasinya itu mengikuti regulasi ya. Iya, Yo, ada iya. regulasi khusus. Semua motorsports ya, ada Semua regulasinya ya. pasti. Cuman regulasinya Khusus. bentuknya formula. Iya. Formula begitu. Kalau go-kart Kalau go-kart spek series sebenarnya. Spek series. Harusnya go-kart tuh berarti kalau balapan nih engine-nya sama semua. Bahkan kalau di sini engine-nya lu disediain dari organizer. Kalau di Indonesia organizernya siapa sih? Orang-orang Arab gitu. Astaga. Seriusan namanya orang Arab. Tapi Ishark lah. Ya. Ishark lah, Ishark. Nah, nama kompetisinya Isha. Kisar. Dikat ya. bentar Dikat ya dan orang-orang Arab. Enggak apa sih orang-orang Arab. Ada orang Arab semua, Cuk. Ya tapi sejarahnya gimana itu bisa orang-orang Arab? Maksudnya kita bukan rasis atau gimana ya, cuman biasanya sih ya kalau misalnya pemegang terutama balapan tuh kan bukan olahraga yang murah ya. Iya. Jadi Iya, pasti mahal banget. pasti ada rulernya, ada yang memegangnya. Nah itu sejarahnya gimana tuh bisa jadi Itu orang-orang Arab? sebenarnya ini sih manajemennya aja. Jadi kan mereka emang dibayar. Emang dibayar buat jadi manajemen. Yang menang kayaknya emang kebetulan itu aja. Oh berarti kayak pengadaan gitu. Pengadaan gitu kayak gitu. Oke. Lanjut. Gimana? Lanjut ya. Iya. Kan tadi kita udah bahas nih apa itu formula, apa itu open wheel, kenapa namanya formula kan? Iya kan. Sekarang mau lanjut ke Sejarah kali. kenapa open wheel itu ada sebenarnya. Kalau lo tau kan pasti dulu mobil pas pertama kali ada nggak semuanya open wheel dong. Yo, Iya, iya. Oh enggak, dulu pertama kali mobil pertama open wheel pasti. Iya, mobil awal open wheel dong. Semuanya open wheel Mobil dulu. awal open wheel. Sampai baru ketutup mungkin kayak 1950-an ke 40-an kali. Jadi truk yang di jalan tol itu Enggak. Itu zaman Enggak. dulu. Itu zaman Itu dulu. zaman dulu. Itu zaman dulu berarti. Nah, sebenarnya kalau ini gue ngutip dari Wikipedia ya. Kalau Biar nggak soto ya, biar nggak tahu ya, gue takut Soto. nanti ada yang komen nggak jelas gitu kan. Iya. Sebenarnya open wheel itu dimulai dari awal banget mobil ada sebenarnya. Di sini dibilang 1911 itu udah ada. Lo bayangin tuh 1911 Indonesia masih kayak gimana kan? berarti 1911 itu produsen mobil yang masih banyak itu kira-kira Mercedes lah ya. Mercedes. Mercedes Iya. udah ada, Alfa Romeo udah ada Mercedes awalnya. ada. Hmm. Nah terus yang buat itu malah dulu bukan orang Eropa, Amerika. Amerika. Ford. Model T. Bukan. Jadi ada nih dari Wikipedia namanya siapa namanya nih? Oh Ray Harron. Ray Harron nih dia ngebuat pertama kali di tahun 1911 buat di Indianapolis 500 sebenarnya. Oh, Indy Indy. 500. Oke. Nah jadi dia tuh yang pertama mengkonsepkan lah. Dia nggak mempopulerkan tapi mengkonsepkan bahwa ini ada bentuk baru mobil yang namanya open wheel. Benefitnya apa? Toh dia menang kan Indy Iya, 500. betul. Berarti kan dari konsep mobil baru ini banyak benefit yang bisa diambil kan. Mungkin satu dia handlingnya lebih bagus karena Lebih body lebar work- ya, lebih karena lebar. bodyworknya Lebar. kurang lebih ringan. Ringan. Artinya juga mesinnya juga bisa lebih cepet kayak gitu.
Itu sebenarnya awal kenapa open wheel racing tuh ada gitu. Nah, sebenarnya development yang lebih maju itu ada di setelah Perang Dunia Kedua. Oke, gimana tuh? Jadi Perang kalau Dunia misalnya pas Perang Dunia Kedua tuh kalau tahu pesawat-pesawat bomber itu yang bawa bom segede gaban itu kan. Oh. Itu setelah Perang Dunia Kedua dipensiunkan kan Ya. bomnya. Iya. Oh, terus mesinnya diambil, dipakai, masukin ke chassis. Chassis ke bomnya tadi. Chassis bom. Chassis Itu chassis bom. Iya, jadi bomnya itu Oh, bomnya yang makanya yang- bentuknya kayak bomnya. gitu. Iya. Oh, Kalau anjir, casingnya, bentuknya. casingnya. Iya, bener. The Jadi more you know. Jadi bentuknya kalau nggak mirip bom atau nggak mirip fuel tank biasanya. Fuel tank. Oh, Gitu. itu baru tahu gue. Oke. Jadi dulu kayak gitu. Karena apa? Karena satu bannya murah. Pasti dong, karena kan udah Iya, pada iya. pensiun kan. Iya, Bomnya iya. kan. Terus mesin-mesin pasti banyak bekasan dari pesawat-pesawat gitu kan atau dari tank gitu misalnya. Iya. Iya. Pesawat sih kayaknya ya. Pesawat sih. Kan kalau dulu kan mesinnya kayak berapa puluh liter, berapa puluh ribu cc gitu Iya, kan. betul. Iya, yang Biasanya sampai mereka tuh V16 pakainya apa? V16, Iya, gitu. terus V12. Kurang lebih. ya. Iya, banget Itu tuh yang paling kecil gitu. Iya. Ya, gitu ya berarti jadinya. Iya, jadi kalau pas makanya masuk ke eranya ada Formula One kan. Nah, Nah, Formula One tuh ya mulainya dari orang-orang kaya yang nggak ada kerjaan. masukin mesin 1950-an ya? Iya, 1950-an. 1950-an menang. Iya. Gitu. Jadi zaman dulu belum ada mobil truk yang di tol itu. Belum ada. Udah nggak lucu ya? Enggak ada. Emang dari awal nggak lucu. Dari awal nggak lucu, Nggak usah diulangin deh ya. Kayaknya nggak usah diulangin. Oke, lanjut. Jadi berarti open wheel racing atau formula itu dimulai dari situ kali ya? Ya, Jadi, itu salah satu inisiator lah. ya inisiatornya tuh ya orang-orang zaman dulu yang bukan kurang kerjaan, mungkin ya mereka ingin berinovasi juga kali ya. Iseng lah ya. Iseng, iseng. lebih ke iseng. Ingin memacu adrenalin, gimana caranya ya udah pindahin aja mau mesin pesawat. Sorry tadi kameranya di gondol musang. Jadi kita lanjut lagi ya sekarang ya. Di gondol musang. Ya. Apa Jadi tadi? apa? Sampai mana tadi? Kok gue lupa. Tadi tuh sampai development dari chassisnya itu sendiri. Oh, dari ini chassis yang dari road legal car Iya, Ke jadi F1. Formula Car. Jadi Formula Car. Iya. Itu gimana tuh? Apa gimana? Jujur kurang tahu kali ya. Kalau gue Mungkin kita cuma bisa bahas kayak menurut kita gitu, Iya. pendapat kita gitu ya. ini akan dibahas lebih lanjut pas ini sih. Nanti ada episode Nah, khusus F1 yang ngebahas dari ujung sampai ujung. Itu ya bisa stay A tune sampai lah. Z lah nanti. Ya, stay tune lah. Ya, jadi kita juga kurang informasi, jadi mungkin kita bakal telah lebih dalam ya gimana yang jelas developmentnya seperti itu, dari mulai mesin pesawat terus masukin ke shell bomnya itu, ya, jadilah itu formula ya. Biar kita nggak sotoy lah. Ya, Iya. Kita takutnya Research sotoy sih dulu, lebih research tepatnya. dulu. Nah mungkin kita bahas lagi nih, kan tadi open wheel racing itu banyak. Iya. Ada Indy 500, lalu ada F1, F1, ada F2, F3, F4 dan lain sebagainya, ada Formula Ford dan lain-lainnya. Nah itu spesifikasinya itu kayak gimana sih dia? Dari F1 dulu kali ya. F1 yang paling yang terkenal sih ujungnya soalnya. ya. Yang paling familiar lah pasti semua orang. Kalau sekarang, Kalau sekarang, Kalau sekarang- bahas yang sekarang apa zaman dulu nih? Awal Sekarang dulu. Sekarang aja dulu, Sekarang sekarang aja. dulu. Iya, kali ya. Sekarang ini F1 apa ya, dia pakai mesinnya tuh 1600 cc ya. Iya. Sebenarnya. Hitungannya V6. kecil sih, enggak ini Kecil. cuman 1600. V6 tapi turbo hybrid. Untuk konteksnya semobil apa? Untuk konteks. Civic. Civic 1800. 1800 lebih gede Civic malah. Oh. 1600 kayak Jimny. bentukan Yaris lah, Yaris. Oh ya, Yaris. Yaris Jazz. Jadi Yaris gitu lu apa. bayangin tuh Yaris lu 1000 horsepower. Ah, itu. Mati Jadi lu. power, Mati lu. power to weight ratio-nya ya. Mati lu. Jadi mungkin jelasin dulu kalau misalnya kita bandingkan mesinnya F1 kita taruh di Yaris. Jadi power to weight ratio-nya gimana tuh? Aduh. Sebenarnya gedean F1. Masih tetap gedean F1 Gedean sih. F1. F1 kan mungkin total maksimum weightnya kalau nggak salah sekitar 800 kilo. Jurus 100 80. kurang. Jurus Ah, 80, iya. jurus 90, hampir 800. Nggak nyampe 1 ton lah. Ya. 1 ton. Yaris 1,3, 1,5. Iya. Iya, iya. Ya udah VW Golf deh. Berarti sama. Sama aja. Sama. Sama. Kalau truk yang di tol tadi. Diulang Lagi. Ulang mulu aja. Nah, mungkin yang paling beda tapi kalau dari F1 sih aerodinamiknya sih. dilihat Aerodinamiknya sih. gila tuh. Tapi sebenarnya turbo hybrid ini juga lucu menurut gua. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya dia teknologi untuk biasanya kan turbo tuh kan
kita masangnya di samping engine gitu kan. Nah dia rod turbonya itu nyambung dari belakang sampai depan. Itu lucu menurut gue. Maksud gue biasanya cold side hot side-nya tuh samping-sampingan nyambung. Ya ini zaman dibedain sekarang depan ada belakang. ini kan, ada MGUH. Ya, MGUH MGUH sama itu apa tuh? MGUK. MGUH itu jadi dia sebenarnya sistemnya heat recovery system kan. Nah, itu motor generator unit heat itu haknya. Nah, itu tuh jadi ada case jenis turbo yang diputar sama elektrik. Nah, itu langsung nyambung ke intake-nya. Tapi itu buat yang low RPM-nya lah. Pas Belum turbo spool. yang gedenya belum spool. Nah, ada lagi MGUK, itu motor generator unit kinetik. Nah, itu kalau zaman dulu namanya itu KERS. Nah, Kinetic Energy Recovery System. Nah, itu. Nah, itu berarti sistemnya pas tahu kan lo. Nah, pas lu ini, pas mereka ngerem nih kan, ada Energi energi kinetik. kinetik yang diserap sama Kebuang. motor generator unit gitu. Nanti masuk ke baterai, nanti masuk ke motor di crankshaftnya gitu. Mau tahu lebih lanjut? Masuk Cerberus. Masuk Cerberus. Join kita. Cerberus aja gue nggak tahu. Nah, jadi gitu ya. Itu 1,6 liter V6 B6. 1000 horsepower. Nah, itu kalau lihat itu kan yang apa thermal efisiensi tertinggi itu di Betul. mesin internal combustion tuh. Ya berapa persen? 52. Ya, 52. Mobil-mobil standar gak nyampe 30. 30. Gak nyampe 30 ya. 30 in a good day. Kalau mobil kalian dites 90%, alien. Alien itu. berarti. Ya, itu yang nyiptain bukan manusia. Ya, kita bego soalnya. Iya, betul. Ya. Jadi nggak mungkin. Mobilnya umum bro. Paling tinggal sisa 15. Cumi-cumi darat. Jadi kalau efisiensi mobil kalian 15, itu kalian jalan siap-siap pistonnya ke angkasa, bro. 15%. Oke? Lebih ke bocor oli Bocor, sih kayaknya. bocor. Gak ada kompresi. Nah, oke. Kalian mau digambarin gimana cara kerjanya? Nggak usah. Masuk Cerberus. Cerberus. Oke, ya. Nah, jadi selain Next nih. 1000 horsepower, aerodynamics-nya lah ya. Yoi. Jadi kalau di F1 itu salah satu kendaraan yang aerodynamic-nya itu paling advance. Paling advance. Jadi kenapa sih kok aerodynamic-nya F1 tuh harus advance banget? Nah, soalnya kan sebenarnya cornering speed itu lebih penting daripada straight line speed lah kalau sekarang tuh. Nah, benar. Jauh. Jadi kalau kayak lu mungkin bandingin sama MotoGP nih. MotoGP top speednya lebih tinggi dari F1, mungkin sekitar 360-an ya. F1 330, 340 udah pakai DRS. Nah, itu Apa itu DRS? Ah iya, Iya. DRS. DRS itu jadi kan ada ya lu tau lah, rear wing. Iya, Rear wingnya spoiler. Spoiler. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya apa? Oh, DRS itu drag reduction system. Oke. Kelas. Jadi kalau misalnya kalian lihat di balapan F1. Balapan F1. Jadi di straight line itu ada saat dimana rear wingnya itu Kebuka. Biasanya kan ketutup begini nih ya. Nah itu dia ngebuka. Nah, itu drag-nya kan artinya tinggi itu ya. drag reduction system. Kenapa drag reduction system? Jadi aliran anginnya itu akan langsung diteruskan, bukan nge-create downforce. Karena sebenarnya straight line kan nggak terlalu perlu ya downforce. Downforce tuh perlunya pas cornering aja. Jadi itu kenapa disebut DRS. DRS. Nah, itu Lanjut, kenapa lanjut. aerodynamicnya tuh harus advance banget. Advance. Karena harus mampu mengakomodasi kecepatan di cornering ataupun di straight line-nya. Yoi. Karena balapan F1 tuh nggak selalu lurus, Lurus. kecuali kita Di track, balapan kan? drag. Yoi. Gitu. Kalau drag mau sampai terbang ke langit juga nggak masalah. Nggak Yang masalah, penting ada masuk finish. roda di belakangnya kan. Ya, Iya. ada roda di belakangnya. Kalau F1 nih aerodinamiknya tuh jadi buat misalnya kalau lu lihat nih di F1 tuh mungkin cornering speednya maksimum bisa sampai 3G kali ya. F1 Bisa 3G, 4G, 4G. 4 lah, 3 sampai 4G. 3 sampai 4G. Portimao 6. Oh iya, nah. Oh iya, 6 Portimao 6. tuh. Jadi artinya 6G itu adalah 1G itu Gravitasi. 9,8 meter per second. Yang Tapi ini lu rasain arahnya samping. sekarang- yang Iya. lu Arahnya ke samping. yang lu rasain sekarang 1G nih. Iya, jadi Bayangin kalau- ada 6 lu, Iya. Tapi ke Jadi- samping. tapi ke samping. Jadi intinya adalah misalnya massa tubuh lu adalah berapa kilo nih? 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. 50 lah, 100 50. kilo. 50 kilo lah. 50 Ya, kilo. berat badan lu 50 kilo. 100 kilo Nah, alfa. berarti kalau 6G, Betul. 6G itu berarti artinya berat badan lu akan menjadi Dikaliin 6. 6 kalinya ya? 300 ya. Lu dikasih beban 300 kilo tapi ke samping. 300 kilo tapi ke samping gitu. Jadi kalau misalnya kita orang awam
Mati bro. Iya, Mati. Lehernya patah Bro. udah. Lehernya patah. Lehernya Itu patah. kenapa kalau truk-truk di tol tuh harus pakai helm? Iya. Iya. Ada hubungannya anjing. Nggak ada hubungannya sih anjing. Nggak cornering pak. Yoi, Itu mungkin intinya ya. aerodynamic lagi, ntar ada lagi ground effect. Ground Nah, effect. itu bakal di Itu next lagi. Next episode itu adalah itulah bakal dilanjutin nanti tuh. Oke. Nah terus F1 punya, nah F1 ini kan dia kan paling tinggi nih seratanya. Iya, Ya kan? Ada feedernya. Ada feeder. feedernya di bawah. Feeder tuh istilahnya apa ya, kayak buat orang-orang yang belum jagonya lah. kayak proses eliminasi biar jadi ke F1. Oh, berarti gini. Jadi yang perlu kalian tahu adalah driver-driver yang ada di F1 itu adalah orang-orang yang punya lisensi menyetir paling tinggi. Yoi. ya Namanya super license FIA, dari super FIA. license. Itu kalau misalnya kita belum punya super license, kita belum boleh nyetir di F1. Jadi Iya, yang sim-simnya masih nembak jangan harap ya. Yang di lampu merah masih nerobos, terutama pesepeda yang nerobos lampu merah ditabrak. Ya, Itu nggak gue yang mungkin. masih bingung kalau lampu merah ini intermezzo aja ya. Lu tau kan kalau lampu merah, nggak usah lampu merah deh, perempatan. Ah, Kan kalau ke kanan, sen kanan, kiri, sen kiri. Ya. Lurus ada yang teorinya pakai hazard. Hazard. Nah, Hazard. itu nggak boleh. Itu Padahal itu harusnya nggak boleh, nembak. harusnya nggak boleh. Jadi kalau udah pakai hazard tuh artinya mau take off. Ya, itu. Itu. Oke, lanjut Balik ya. lagi, Oke. berarti ada feeder seriesnya. Nah, sekarang ada Formula 2 berarti yang Formula paling 2. dekat. Tuh. Mungkin dulunya namanya GP2. GP2 dulu. Sampai tahun 2017 kali ya. 2000 17 18 gitu. Kalau 18. GPU tuh 17 apa 17 17 ya? 17 17 Yahoo. Merah. merek. Sensor Oke, sensor sensor. GPU nanti kita kirim invoice. Oke, lanjut. Jadi GP2 ya. GP2. Formula 2 kalau. Formula 2 sekarang. Formula 1 sekarang sih. Sekarang Formula 2. Mesinnya Gimana itu 3,4 liter V6 turbo. Jadi ini Twin displacementnya turbo. lebih gede ya daripada F1. F1 1,6. 1,6 ya, Ini 3,4. Tapi nggak ada sistem hybrid ya? Nggak, sekarang nggak ada ya? Enggak dong. Nggak ada. Enggak Nggak ada hybrid. sistem hybrid. Nggak ada. Terus setahu gua F2 6 speed. 6 speed, 6 speed, 6 speed. Kalau F1 tadi 9 speed. 8 8 speed kalau F1. Ya, jadi makanya efisiensinya lebih tinggi sebenarnya. Yoi. 8 speed tuh. Nah, ini 6 speed. Jadi gearboxnya agak jauh dia rentangnya ya. Terus HP-nya juga turun dari 1000 horsepower jadi 620 horsepower. Karena ya balik lagi ini sebenarnya safety kali ya, 620. Ya safety sama, biar ada ininya sih. Biar- biar oh, ada oke. Biar- iya. tingkatannya. Tingkatannya biar nggak Ya lu bayangin, biar nggak rata lah sama iya, F1. lu bayangin technologically advance-nya Formula 2 aja, dia cuma bisa ngasih 600 horsepower dari 3 liter, 3000 cc. Kalau F1 1600 cc 1000. Iya. Jadi kan udah kelihatan tuh. Udah kelihatan sih, yang, udah banget yang sih. jago yang mana engineer-nya. Betul. Ya, tapi, Tapi Formula kan, 2 ya. juga budgetnya kan nggak segede F1. Memang. Ya, terus betul. sama dia spek series kan. Spek series beda sama F1. Engine supplier 1, chassis 1 itu supplied by Dallara, ntar namanya ada. Oke, itu kayak go-kart ya. Kayak Kayak go-kart, kayak bener. go-kart. spek series namanya. Kalau misalnya Formula One itu engine suppliernya kalau nggak salah ada 3 atau 4 lupa gue. 4 ya, Ferrari, Mercedes, Red Bull tuh Honda. Mercedes, Enggak, RBPT RBPT sekarang. Oh, RBPT, Red Bull Powertrain. Renault 4. Empat. Nah, satu lagi nanti Timor. Enggak, Enggak, udah udah ada. Cerberus. 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 Nanti Powertrain. kita bikin mesin. Yoi. Gas. Ntar minggu depan? Gas. Kalau nggak hujan, Kalau nggak hujan besok kalau ya. nggak hujan. Boleh, boleh. Nah, Oke. Formula 1 punya feeder lagi. Namanya Formula 3. Formula 3. Atau dulu namanya Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada, belum ada. GP3 dulu, GP3. ya? GP3 sama-sama. Benar. Sama 2017 juga, cuman rebranding lah itu. Displacement-nya itu sama kayak Formula 2 3.4 liter V6 tapi naturally aspirated atau nggak ada turbo. Nggak ada turbo. Gitu. NA. Jadi mesinnya nggak dicekek ya, dia natural. Ya, bener ya. Oke. Nah terus untuk horsepower-nya turun lagi. power-nya turun lagi jadi 400 Karena nggak ada horsepower. turbo kan. Karena nggak Nggak ada ada turbo. turbo. Iya sorry ya, tadi F3. kameranya digondol elang. Jadi lanjut lagi kita di F3 sekarang. Jadi kalau misalnya kalian lihat horsepower-nya itu berkurang sekitar 220. 220 horsepower. Ya, kalau misalnya dipersenin sekitar berapa persen tuh? 50-an.
Hah? Naik 50, turun 50, 30. iya. Turun 30 lah. Turun 30. Berarti kalau misalnya turbonya di Formula itu bisa nambahin sekitar berapa persen? 30-an persen. 30%. Kurang lebih segitu. Biasanya sebenarnya kalau misalnya di regulasi itu kalau di ISO lu lihat 1,7 kali. Jadi Iya, 1,7 kali. displacement. Memang biasanya segitu. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil 1600 cc terus pakai turbo itu bisa sama kayak mobil 2500 3000 cc. Yoi. Gitu. Iya. Nah, kalau ini cuma 30% aja regulasi. Sebenarnya dia tuh seperti ini juga supaya kompetisinya lebih padat lagi. Lebih padat Kalau lagi. F1. Iya. Kan ini spek series juga. Iya, Series spek juga. series. Kalau F1 itu kan bisa backlinernya di posisi 20 itu jauh banget sama Jauh. posisi 1 gitu. Oh, tapi kalau Formula 3 kan ini dia regional kan. Iya. Regional kalau Ada yang Asian, ada yang European. European. Mungkin di F3 Italy itu. Indonesia mungkin ada nanti. Ada yang mau buat? Silahkan. Alhamdulillah. Cerberus. Ya. Amin kalau Oke, ada amin. duit ya. Amin. Formula 3 Amin. Cerberus. Kalau ada duit ya. Ya, jadi kalau ngomongin displacement sama horsepower lah yang nggak jauh beda lah ya, technologically wise Iya. hampir sama. Iya. F2 sama F2, F3. F2 ya, sama F3 jadi kita sama. pakai physics. Tapi alasannya kenapa kita pakai physics tuh gimana sih? Dulu kan mesin-mesin buat open wheel tuh gede-gede ya. V10, Iya, iya. V10, V12 malahan dulu. V8, Iya. ya, W16 nggak ada, adanya di Bugatti. Bugatti. Iya. Bugatti. Jadi ya V, kenapa jadi V6 sekarang? Sebenarnya masalah regulasi ke ini sih, emisi sih. Emisi. Fuel efficiency juga Iya. sih. Ya soalnya kan ini gue sebenarnya nggak setuju sih. Personal ini ya. Iya. FIA kan punya kayak mission buat Net kita zero, net zero. Net zero kan. 2030 ya? 2030. 2030. Untuk mencapai net zero berarti kan efisiensi fuelnya harus dinaikin, tapi emisinya nggak boleh kan. Turun, iya. Nggak boleh naik juga. Akhirnya dibuat V6, dibuat 1600. Seri sebelumnya kan V8, Iya. Iya, V8. Sebelumnya V8. V8 terus V10 lagi V10, sebelumnya. V12 dan sebagainya lah. Ada V12 yang maksimal. bentuknya X, ada yang bentuknya H tuh kalau tahu. Katanya Ya, zaman X dulu sama ada yang ada. radial Ada. engine ya? Enggak ada radial engine. Nggak ada ya? Itu pesawat. Pesawat itu jadi lebih ke emisi. Iya. Tapi kemungkinan nggak sih, memungkinkan nggak sih nanti itu kedepannya F1 malah jadi elektrik? Enggak. Enggak. Udah kepisah kan Formula E. FI. Dia mungkin Atau malah Formula One jadi nggak ada? Jadi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya ada agreement nih antara Formula E sama Formula One. Hmm. Tahun berapa gue lupa. Di tahun 2030-an. Nanti cari kita. Iya, nanti kita cari. Di tahun 2030-an kalau nggak salah F1 itu nggak boleh ke elektrik. Emang udah ada ininya, udah ada agreement-nya di Iya. kedua belah pihak. Lo nggak boleh ke elektrik. Formula E tetap lanjut gitu. Emang udah ada. lebih ke jadi dia bakal pakai sustainable fuel kali ya. Nah, jadi Iya. solusinya apa? Solusinya kan F1 katanya mau net zero carbon 2030 kan. Nanti mau dibuat synthetic fuel kayak Oh, iya. misalnya tahun ini mobil Williams-nya si tahun 1994 punyanya si Sebastian Vettel yang benar punya dia gitu ya. Itu dicoba pakai synthetic fuel. Dan emisi keluarnya cuma berbentuk H2O, Air, jadi Air. dari base hidrogen kan. berarti. Iya, Vapor, betul. hydrogen vapor. Itu tahun ini baru dicoba di Silverstone kalau nggak salah. Kalau sekarang kan dia masih pakai yang S10 ya. I10. E15. I10 L15 kalau di F2 nggak salah. Lo katanya kemarin pakai premium Lah, Ron Iya. 88. Nah, Biosolar. Biosolar. Solar. Larinya kapan? ya? cumi-cumi. F1 cumi ya. Di darat F1 anjing. cumi. Jadi kalau kalian nggak tahu biosolar tuh diesel ya, buat diesel. Buat diesel. Kalau kalian nggak tahu bedanya diesel, masuk Cerberus. Terus. Ntar diajarin. Promosi. Oke, jadi mungkin kalau formula yang Formula 3, Formula 2, Formula 1 itu di situ ya. Iya. Nah, sekarang Lagi kita F4 masuk nih. Sebenarnya ada F4, F4, tapi regional lagi. Iya, regional gitu ya. Sebenarnya sama aja sih kayak Formula 3 lah. Iya. Formula 3 mirip-mirip Cuma sih lebih sebenarnya kecil sih. ya, lebih kecil. lebih kecil dan kebanyakan yang masuk sana tuh mungkin dari Habis akademi- go-kart akademi, biasanya. habis go-kart, Iya, akademi Habis go-kart akademi. masuk ke F4 biasanya. Kalau nggak F4, Nyoba-nyoba dia. F2000 berarti. Formula Renault. Nah, kalau di Nah, Formula Formula 2, Renault nih. Formula 2 itu salah satu tim yang paling bagus tahun lalu, namanya apa? Prema. Prema. Bukan tahun lalu aja sih. Sebenarnya Selalu dulu sih ya. Prema Dia Dams. Nah, terus perlu kalian tahu driver Indonesia juga ada yang pernah di Prema. Berarti Prema. Setahun, 2 tahun. 2 Iya, tahun. 2 tahunan. Namanya 2 tahun. Fitra Eri. Bukan. bro. Salah. Namanya Sean Gelael. Sean Gelael. Sean Gelael. Adalah salah satu pembalap
open wheel di Indonesia selain Ananda Mikola dan Rio Haryanto. Gitu. Cuman yang masih sekarang eksis tuh Sian Gelayan. Tapi Rio Haryanto juga masih main. Masih main, tapi Asia, main. tapi Dia Asia. GT dia sekarang. GT. Kalau Nah, gelar sekarang Sian berarti Sian di LMP ya? LMP itu sekarang sama ini Endurance. WRT, WRT WRT timnya. sama yang ini nabrakin Citron. Ya. Oh ya. Yang Bapak Bamsud, hormat Bamsud. Pak Bamsud. kebalik, nah itu saya. Nah, itu Sian Oke. Gelayan. Nah, ngomong-ngomong efisiensi cacat, itu ada yang punya, mobilnya datang. Ya. Ya. Shoot dulu. Shoot dulu. Shoot dulu mobil dong. Shoot dulu. Umam. Efisiensi 15%. 15%. Itu efisiensi 15%. Efisiensi 15% tuh. Shoot dulu. Pajero. Ya lu sana. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut, Nanti lanjut, akan lanjut. kalian lihat Pak Jero. Oke, lanjut ini ke Formula Renault Formula 3.5. Yoi. Ganti nama jadi Formula V8 V8 3.5. 2015 apa 2016 dia ganti nama tuh. Terus udah kelar 2017, udah nggak ada lagi nih sekarang nih, udah nggak ada lagi. Berarti kalau namanya Formula Renault berarti mesinnya dari Renault. Mesinnya full dari Renault. Chassis Renault. Chassis Renault juga ya? Level Oh, iya. setengah-setengah kalau nggak salah. Tapi dia suppliernya adalah. Nah, Oh. perlu kalian tahu ya, Renault itu adalah salah satu perusahaan di industri otomotif yang paling besar di dunia. Salah satunya. Salah Betul? satu. Renault. Jadi dia nge-supply di Eropa lah ya. Eropa. Ya. Tapi udah ini kan merger. Iya, Merger. Sama Nissan. Nissan, ya? sama Nissan, sama Renault. Ya. Aliansi lah, bukan merger Aliansi. kayaknya. Nah, itu mereka lagi launching Almed katanya, Aliansi. Almed. Ya. Oh, enggak ya? Nggak Ya, boleh, ngerti, boleh. maaf ya. Nggak ngerti gue. Itu ada Ya, jadi Formula 3.5 ini kelar tahun 2017. Mesinnya itu sebenarnya kontradiktif nih sama namanya. Jadi namanya 3.5 tapi di sini displacementnya 3.4 liter V8. Ya, V8. Sebelum 2012 pakai V6 ya. Oke, jadi kayak gitu. Yoi. Iya. boleh. Itu yang buat entry kita ini kali ya. Kita cut sampai sini dulu kali ya. Kita kan mau lanjut ke ini. W series. W series oh ya bisa. Oke, berarti kita sampai Formula Renault. Iya, itu Ya, untuk udah. feeder lah. Itu untuk feedernya Oh, ya. F1. HP-nya itu 425 sampai Ya 500. Kenceng lah. NA ya. NA. Makanya suaranya bagus tuh. Yang satu lagi ada Formula Renault 2.0. Ini feedernya 3,5. Ya, itu feedernya 3,5 di bawahnya lagi. lagi Itu Formula 2.0 liter inline 4. Jadi kayak mesin-mesin mobil Duratec kalian. dia kalau nggak salah. Iya. Oh, Formula 4 Duratec. Iya. Kayak mesin-mesin Iya. mobil kalian di rumah Mobil tapi komersial sih iya, sebenarnya sih. lebih jago lagi. Dia cuma dari mesin mobil biasa, cuma ditun ulang. Iya dari Modify. Renault Clio kalau nggak salah. di remap. Clio ya? Clio. bukan 1600 ya? Dulunya dia pakai Clio yang 1600 terus ganti ke 2000 cc. Oh. Gua baru Kalau How do you know? Kalau kalian tahu Toyota 4 AGE yang silver atau black top tuh gue lupa. Jadi itu juga Silver pernah ya? dipakai dua-duanya. buat Asia Pacific. Itu formula juga. Oh, oke. Itu Nice info. inline 4 juga. Inline 4, individual throttle body. ITB. Iya. ITB. Institut Teknologi Bandung. Oke. Nah, mungkin sekarang langsung aja ya. Ke W series ya. W series. W series itu apa tuh? W series itu sebenarnya satu series motorsport yang isinya itu drivernya woman only gitu. Woman One only. Woman only. Dia speknya spek F4 ya nggak salah. F3. Oh, F3. F3 ini, F3. Bicara F3. F3. Nah, tanpa kalian tahu kita udah undang pembalapnya di sini. Pemuda berbadan gelap. Pemuda Badan gelap. Jadi kita akan undang yang namanya siapa ya? Jimmy Chadwick. Jamie Chadwick. Jamie Chadwick. Jamie Chadwick ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Lagi di Inggris. Oke. Lagi ngurusin. Jadi nanti kita akan ada pembicara juga mungkin untuk W Series. Ya, itu. Dari apa namanya, wanita. Dari wanita, Wanita. perspektif wanita lah. Ya karena kita kan negara RK Kartini ya, jadi harus emansipasi lah. Yo, emansipasi kelas. Emansipasi dong, Kelas bro. D. Iya. Jadi kalau W Series ini kita kasih tau aja speknya itu adalah 4 liter
inline 4 turbo. Jadi 4 liter. Ini 4 liter gede banget loh. Gede. Gede Itu loh, gede untuk loh, mobil gede loh. sekarang ya, mungkin Mercedes-Benz C43. Versi, ya betul. Ya, C43 tuh 4.300. Enggak, sebenarnya 2.000. 3.000. 3.000 gede, 4 liter. 3.000 Oh ya, turbo. 3.000 twin turbo ya. Ya, tapi jadinya 4.300 karena Ya. kan tadi kali berapa persennya Oh, ya. iya. Ya, itu 4.000 cc. Terus ada lagi mesin apa yang 4.000? Terus itu lumayan gede loh. Banyak kan? Jadi Ferrari Sekarang tapi udah nggak banyak sih. Iya, udah enggak banyak. Sekarang Cuman udah dia nggak banyak itu sih. cukup gede di sebelah Sekarang sini. masalah udah masalah Buat inline regulasi. four gede banget. Inline Emisi four. sih. Inline Inline 4. four. Inline 4. Udah kayak Jadi- truk gitu. Iya. Mungkin kita jelasin dulu kali ya. Tadi kan kita ngomongin V6, V8, inline segala macam. Yoi. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah, Jadi sebenarnya itu- kalau V8 Berarti itu dia V gini. V. V. 8 Ada silinder. vibrasinya. 8 silinder. 8 silinder. Tapi di sini 4, di sini 4. Empat. Gini. Nah, terus ada V6, di sini 3, Tiga, di sini di sini 3. tiga. Tiga. Cakep. Cakep. Kalau inline itu jadi Segaris. Garis, lurus. Sering disebut juga dengan nama straight. Straight. 4, straight 6. Nanti ada lagi konfigurasi lain ya, mungkin Iya. H dan kawan-kawan nanti bakal Weight. dijelasin. Iya. Nanti jelasin di episode Di episode lain. Ada flat dan segala macamnya. Ada radial engine, ada turboprop dan lain-lain. Mungkin sebenarnya di series lain Iya, ya. series Iya, lain. itu Series lain, lain. series lain, series Nanti lain. bakal Nah, stay terus horsepower 270 horsepower. Agak kecil Terus ya, Iya. ini semuanya yang ikut adalah woman only. Woman only yang paling terkenal yang tadi kita bilang adalah Jamie Jamie Chadwick. Dia kali sempat di pemenang. F2 kalau nggak salah. Iya, pernah Dia di sempat F2. testing ya? Pernah di F2. Enggak, satu half season apa half season? Half season, dia pernah testing di F1 Oh iya, testingnya di F1. sama Sauber, saya ingat gue. Nah, kita berharap banget nih Jamie Chadwick bisa main di F1 karena itu bakal interesting banget. Interesting Parah. parah. Tapi Iya. kayaknya harus lewatin F2 dulu sih. F2 dulu. Rasanya Dulu sih. soalnya dia di bawah-bawah lah, bottom 20 gitu. Enggak, katanya dia kenal sama yang punya FIA. Sorry ya, Limit tadi lagi. jadi kita di di Gondol. Kamera di Gondol. Hati-hati, sensor. Ada kameranya di gondol Gayus Tambunan. Guys, Waduh. dibawa ke Dibawa ke Singapura. Singapura. Jadi, tadi ya. Oke. Tadi Jangan lanjut. korupsi ya. Oke. Tadi hindari korupsi. Jamie Jadi Chadwick. Jamie Chadwick tadi terakhir dan kita langsung aja langsung ke Super Formula. Super Ini Formula. dari Super Formula. Jepang. Ini race-nya dia cuma di Series. Jepang ya. Ya, Jepang. Jepang Series. Nah, ini mungkin kita buka dulu ya. Kita buka source spec-nya ini dari Honda Racing. Jadi HRC Ya, sebenarnya kalau lu HRC, tahu. HRC kalau lu tahu HRC Honda itu Racing Corporation lah. CG, Iya. di GP juga ada ya. MotoGP. MotoGP, ada. MotoGP ada. MotoGP, Terus MotoGP kalau ada. lu tahu di Red Bull belakangnya tuh ada tulisan HRC. HRC, Nah, nah, itu. Sekarang masih ada. Emang? Masih, Masih. sekarang masih ada. Nah, Setelah Jepang kemarin. Kalau kalian di kerjaan tahu HRD, nah itu galak itu. Hati-hati. Galak. Oke. Nah, Beda. jadi manufacturer-nya itu adalah Dallara Automobil. Sama. Sama. Kayak Sama. F2. Sama kayak F2 Dallara sebenarnya sih. Automobil. Nah, terus ini lebih ini lagi nih, wheelbase-nya itu 3 meter. Terus panjangnya 5 meter, ya. Gede ya, gede, 5 Minimum meter. weight-nya 670 kg. 5 meter ke S-Class dong. Iya, betul. Mantap. S-Class. Mantap. Panjang ya? Panjang. Panjang banget. Ricardo 6 speed gearbox, artinya itu 6 speed. Ricardo, Daniel Ricardo. Daniel Ricciardo. Ricardo Gelael, bapaknya saya. Ricardo Gelaya. Ricardo Bukan. Ini Ricardo, jadi salah satu manufacturer Oh, ya. transmission ya. Ah, Oke, 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 oke. Kayaknya nggak penting, next. Nggak penting. Oke, nah displacement-nya itu adalah 2000 cc. Ya, Turbo. 2 liter artinya. Inline 4. Inline 4, Honda motor HR 417E. Oke, terus pakai supercharger dari Garrett. Nah, kalau Turbo, kalian tahu Turbo charger. Turbo charger. Ini kenapa bilangnya supercharger? Enggak ya? tahu. Supercharger, Salah- Garrett turbocharger. Salahin Honda, salahin Honda. Ya, jadi Garrett pakai Garrett turbocharger. Jadi kalau kalian tahu salah satu manufacturer turbo di dunia ini yang paling apa namanya populer Ya, adalah Populer. Garrett. bagus lah paling Garrett bagus. lah, by Honeywell dia yang punya Honeywell. Nah, terus powernya itu adalah 550 Kilowatt. 550 550 PS ya, HP. HP, and HP. above. Terus Aku nggak tahu limiternya PS full- kepanjangannya horsepower. Enggak goblok. beda. Beda anjing. Beda anjing dia yang Jerman tuh. Ini kasar ya. Kesel gua. Jadi, Tapi jadi Honda Racing ini sebenarnya kalau dilihat dari aerodinamiknya tuh hampir sama ya kayak F1 ya. standar lah, Standar. standar lah, Ini standar. mirip sih hitungannya sih. Mirip Hitungannya sebenarnya. mirip. Mirip sih sama F1. Terus ini tuh Cuman dia lokal. Lokal di Jepang karena doang. dia di Jepang,
kan di Jepang banyak sirkuit ya. Ya. Jadi mereka tuh selalu pindah-pindah sirkuit tapi nggak pernah keluar dari Jepang. Mau. Enak berarti di Jepang yang sirkuit. Kalau di sini sirkuit cuma ada dua. Satu lagi tapi di antah berantah. Iya. Lagi dibangun juga tuh di- Skyline ya? Sentul Skyline. Di Sumatera bro ada. Oh, yang bro. Sumatera Iya, yang di kemarin ya. ya. Pulau Bintan ya? Iya. Bukan beda lagi, yang di Pulau Bintan baru mau dibuat. Baru mau dibuat. Oh. Ada lagi di Medan, dekat Medan ya. Iya. Ada ya? Gerimang sini dekat. Gerimang nggak bisa buat mobil sih. Sumedang. Motor nih. Iya. Kalau buat mobil pas. Udah. Ya udah lanjut. Intinya Indonesia sangat Kurang lah. membutuhkan sirkuit. Iya. Kalau ini Kalau Bang Sul. ini Bang Sul. Kemarin ada yang mau itu ya rencana di Palembang kalau nggak salah, di Palembang. Jakabaring. Palembang. Oh ya, Jakabaring. Ya, semakin Street banyak circuit. siapa tahu di Lembang mana atau di depan ITB boleh deh. Lembang. Lembang susah. Lembang dong. di mana? Lembang Oh, susah. emang di jalanan. Di jalanan aja. bro. Street circuit Kan ini Hill dong. climb, hill climb. Lembang. Oh iya. Hill climb Lembang. Mantap ini. Nah, lalu kita lanjut dari Jepang kita ke Amerika. Kita lompatin. Indica. IndyCar. Yang kita Spek bilang series tadi, juga nih, Spek IndyCar. series. Spek series pertama kali nemuin open wheel Indy. Iya. Indy. Indy Di 500. di Indianapolis 500 gitu. Nah, itu gimana tuh speknya? Kita buka dulu ya. Kita buka dulu, kita nggak mau sotoy soalnya kan. Ini Buka dulu, pakai Wikipedia kalau kalian mau tahu. Sebenarnya IndyCar tuh gimana ya? Kan kalau kalian tahu Indianapolis itu kan yang oval tuh kan. Oval, track oval. Sebenarnya kalau IndyCar tuh nggak semuanya oval sekarang. NASCAR juga sebenarnya sekarang nggak semuanya. Iya, Sekarang sekarang juga ada enggak. racer, ada namanya road Road race. race, Road road race. race. Jadi NASCAR road race. kalau lo tahu ya NASCAR katanya nggak pernah belok kanan. Oh iya. Iya, Iya. kan, omongannya gitu kan. Iya. Sekarang udah ada. Orang kemarin gue sempat baca berita NASCAR mau race di Finland. Jauh amat. Keluar Amerika. Tapi di es. Beuh, seru. Seru itu seru. Itu. Yakin seru. Kayak gitu makanya. Oke, jadi di sini ada speknya, yaitu dimulai dari yang baru ya. 1997 sampai 1999. Enggak ya. Ntar dulu. Sabar. Kok Jadi suka di ribut sendiri? 1997 sampai 1999 ini adalah dual overhead cam V8. 4 liter. 4 liter. Dua aja. Nah, sekarang di 2020 itu engine-nya pakai 2.2 liter. DOHC atau dual overhead cam V6. V6. Lagi-lagi V6 lagi nih. lagi. Iya. Terus Berarti lu ketabrak juga nih karena lu emisi. bedanya juga tadi udah 4 liter. Iya, 4 Sekarang liter. 2,2. 2,2. Turunnya 1,8. Semuanya sih ngecil sih emang sih. Iya. Iya. Nah, itu sekarang hampir semuanya open wheel itu udah V6 ya. Ya. Hampir semuanya V6 sudah. Ini fun fact IndyCar nih, dia nggak pakai power steering. Nah, iya. Oh. Jadi tangan lu harus Harus strong. kuat. Itu Kuat. berat sih, berat Emang banget sih. kalau F1 pakai power steering? Power steering. Pakai kalau F1 pakai. Hidrolik. Oh. Ada. Jadi karena kemarin siapa? Romain Grosjean ya? Iya. Romain Grosjean tuh jadi dia kan dari F1 pindah ke IndyCar. Dia bilangnya lebih harus latihan tangan dibanding latihan leher. Kalau di F1 kan lehernya kan yang harus kuat. Oh iya dia bilang Iya, gitu ya, ada gue baru ingat. interview kan, interview. Katanya kalau main motor bebek di Indonesia harus latihannya mulut ya. Oh, kenapa? Namanya saya bacot. Iya begitu. Bacotnya banyak. Harus kayak gitu. Gitu. Ntar kita Terus latihan mulut dimukulin, ya. jangan. Kita bercanda. Mohon maaf. Oke. Ini kalau Dikat bisa yang gitu. dikat aja sih, dikat aja sih. Terus kalau lo tahu, jadi kalau di F1 tuh ada ini ya. Ada yang namanya Monza Spec. Oke, Lo kan? itu apa tuh? Oh Paman. Iya kan? ya. Monza Spec tuh dimana aerodinamik si F1 ini benar-benar di-cut. Jadi downforce-nya tipis Satu banget. nol. Oh, iya, Hampir iya, nol. iya. Jadi kalau misalnya lihat perbedaan wing spoiler belakang tuh pas misalnya high downforce misalnya kayak Ini Meksiko. 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 Terus Kalau kalau ring. atau enggak Hungar Ring terus dibandingin sama Monza. Kalau itu kayak wingnya Datar kayak papas banget sih. gitu. Ya. Nah, kalau di IndyCar juga ada namanya Indy Spec. Indy spec. Jadi kalau di sini kan kalau F1 kan cuma bentuknya doang yang berubah ya. Kalau di IndyCar wingnya nggak ada, hampir nggak ada. Oh. Gitu. Oh, sama ini. Ada yang ini Halo. Kalau di IndyCar dia Oh, pakainya iya, benar. Screen, aeroscreen. Aeroscreen. Aeroscreen namanya. Jadi dia ada screen-nya lah buat nutupin. Kalau di F1 kan dia open cockpit, jadi dia pakai Halo doang. Iya. Kalau Kalian IndyCar- pernah nonton Cars 2 yang mobil F1-nya? Francesco. Francesco Bernoulli. Francesco Bernoulli. Dia ada matanya kan? Nah kayak gitu. Kayak gitu. IndyCar kayak gitu. Persis. ada. Oh iya IndyCar kayak gitu, IndyCar kayak gitu ya benar-benar. Francesco Bernoulli, Francesco Bernoulli benar. kayak gitu.
Jadi IndyCar Francesco Bernoulli. Well, dia orang Itali. Padahal dia orang Itali. Nggak apa-apa. Ya itu merah putih lah gitu. Iya. Monaco ya. Monaco. Tapi kayak menarik deh, kita bahas mobil-mobil yang ada di Cars. Ya, Wah, ntar itu ya, menarik. itu ntar dulu. Next episode Next bisa Boleh next itu, boleh episode. Itu seru. Ada mau lebih lucu lagi adalah turbo. Turbo yang Keong. siput. Iya, itu. Itu. Nah, kita bahas mobil-mobil di turbo. Nah, sekarang yang terakhir adalah Formula E. Ah. Nah, ini Formula E ini adalah salah satu breakthrough lah di innovation and Iya. technology untuk open wheel car. Nah, Formula E ini sebenarnya nggak jauh beda sebenarnya sama F1 ya. Ya, jadi tapi yang beda, yang menjadi beda adalah F1 itu pakai internal combustion engine dan yang lainnya itu walaupun F1 ada hybrid ya. Ada hybrid. Tapi Formula E kita pakainya electric vehicle. Sesuai namanya sih Formula E. Iya, Formula E. Formula elektrik. full. Oh, kalau di Formula E, Formula listrik kan? Iya, benar. Iya benar, iya elektrik. Terus sistemnya mungkin agak lucu ya, kadang-kadang ada fan boost. Iya. Oh iya, dia beda Sudah. sama Oh, F1. Iya, itu aneh sih. Jadi kalau kalian pernah main Mario Kart? iya. Mario Kart itu kan ada yang lane kuning-kuning itu kan? Ah, iya ada. Lane kuning-kuning itu nanti Dua. kalau kalian lewatin Ada, jadi ada. ngebus. Ada Yoi. ngebus, tapi itu Itu biasanya di namanya attack mode. Ada. outer racing Iya, line-nya outer biasanya. racing line-nya. Tapi itu kan jadi dia harus ini battery manajemennya di situ. Nah, iya benar. Jadi dia kalau sering-sering pakai attack mode dia baterainya cepet habis pasti Iya, nol kan. Iya. Kalau lu habis ya udah lu diem berarti. Betul. Terus kalau lo tahu Formula E itu sebenarnya ada pit stop. Oh iya, dulu. Emang ada? Yang Dulu Gen ada. 1 Gen 2 ada. Oh, the more you know. Jadi kalau dulu misalnya gini, lo masuk pit, masuk garasi, keluar dari mobilnya. Ganti Pindah mobil. mobil. Oh, pindah mobil. Ada mobil. Itu lama gak sih? Merah banget. Ngebuka bakalnya susah. Baterai. Ngapain? Baterai soalnya. Baterai kan ngecasnya lama. Oh sekarang challenge-nya adalah gimana caranya kita battery management. Iya. Battery management. Nah, ini ada. Itu sebenarnya energy density sebenarnya. Energy Iya, density. jadi itu sekarang tuh lagi diuji coba untuk lo nge-review, bener-bener nge-review, tapi kayak cuma 1 menit apa? Dari misalnya 20% jadi full lagi. Jadi kalau baterai iPhone yang kita beli di itu nggak bisa ya kayak gitu. Nggak bisa dong, iPhone lu nggak aja bisa dong, ini. nggak bisa dong kayaknya. ngelembung aja, tau nggak lo iPhone ngelembung tuh. Gelembung. Kalau Energizer juga ada Energizer gelembung. Ya. Gitu. Oke, jadi fun fact sebenarnya. Untuk electric vehicle itu energy density-nya baterai itu belum ada yang sebagus energy density Fuel. Fossil Ya. fuel. Jadi kalian bisa bayangin sekarang udah mau EV dan segala macamnya, tapi sebenarnya energy density-nya itu belum bagus. Iya. Jadi Range-nya terbatas. Range-nya terbatas banget sih, ya. Jadi pelepasan energinya itu nggak sebagus fossil energy gitu ya. Makanya diadain electric vehicle untuk Formula E, Formula E. terus mulai dari Formula Studentnya juga yang bakal kita bikin nih nanti di Oh, iya. Servius. Amin. Formula Amin, Studentnya amin. Itu juga electric vehicle. Nah itu karena itu kita mau Develop innovation and technologies in electric Battery. vehicle, terutama baterainya. Terutama baterai sih ya. Oke, nah sekarang mungkin kita ada break dulu ya karena kita juga butuh napas. Makan. Makan. Kita Udah lagi akan makan kembali siang. lagi di part 2 untuk membahas karir pembalap di Indonesia. Oke?